Bisa dimulai, Pak. Silahkan, sudah di-record ini. Oh, siap, baik. Kami langsung ya, Bu, ya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan paparan terkait dunia profesi advokat yang saat ini diketahui menurut data Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ternyata organisasi advokat itu dulunya tunggal. Makanya disebut wadah tunggal, yaitu Peradi sebagai wadah tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian, kenapa Undang-Undang Advokat ini waktu itu menunjuk Peradi sebagai wadah tunggal, kemudian bergeser. Saat ini organisasi advokat itu di Indonesia ada, berdasarkan data di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada 61 organisasi advokat. Nah, dari 61 organisasi advokat itu, masing-masing organisasi advokat memiliki Dewan Kehormatan. Jadi fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan itu apabila ada anggota dari organisasi advokat melanggar kode etik, maka akan disidangkan. Dan disidangkannya anggota dari masing-masing organisasi advokat itu bisa kategori ringan, berat, sangat berat, bahkan pemecatan. Nah, akhir-akhir ini karena regulasi dari pemerintah terkait undang-undang advokat dan pembentukan organisasi advokat itu tidak dibatasi, maka dari 61 akan terus berkembang. Kemudian muncullah titik lemah dari masing-masing organisasi advokat itu jika advokat si A, mohon maaf, contohnya Hotman Paris Hutapea, itu kena sanksi dari Peradi Bapak Profesor Uto Hasibuan, sanksi 3 bulan tidak boleh beracara karena dia punya nama besar. Akhirnya dia, si Hotman, pindah ke organisasi advokat lain dan akhirnya tidak bisa melaksanakan sanksinya. Termasuk sanksi-sanksi yang lain yang diterima oleh Andar Situmorang dan pengacara-pengacara yang lain di Indonesia, sehingga karena tidak ada wadah bersama, etik bersama, memang dari 61 organisasi advokat itu punya peraturan sendiri-sendiri, tapi belum punya aturan tunggal seperti yang dilakukan pada notaris. Notaris itu jika melanggar, maka akan disanksi di Dewan Kehormatan Notaris, termasuk dokter di Ikatan Dokter Indonesia itu juga ada Dewan Kehormatan Bersama. Terakhir adalah ada di wartawan, jurnalis. Jadi ada 3, kalau wartawan itu ada Dewan Kehormatan Wartawan, di notaris ada Dewan Kehormatan Notaris, kemudian di tempat lain juga ada Dewan Kehormatan yang sama. Tetapi di advokat ini tidak ada regulasi yang mengatur etik bersama, maka ini ada menjadi catatan penting kenapa advokat yang sekarang rame antara Rasman dengan Hotman Paris, kemudian Hotman Paris dengan mantan asprinya yang ke-31, Iklim Hakim, saling melapor. Nah, inilah sebuah potret kehidupan etik organisasi advokat yang belum diatur, sehingga memunculkan persoalan-persoalan hukum yang tidak bisa diberi sanksi. Sehingga organisasi advokat saat ini tidak memiliki imunitas seperti 3 tadi, notaris, kemudian wartawan, kemudian yang lain. Jadi kalau 3 institusi tadi itu dipanggil polisi, polisi tidak bisa langsung memanggil dengan seenaknya, tetapi melalui Dewan Kehormatan lebih dulu. Tetapi kalau advokat, karena organisasinya banyak, tidak diatur regulasinya, maka dengan mudahnya penyidik memanggil, memeriksa sampai penetapan tersangka, sampai disidangkan. Jadi
Demikian paparan sekilas kenapa menjadi penting organisasi advokat belum dibentuk pada etik bersama sehingga ada titik lemahnya. Nah, kita berkaca dari organisasi tadi itu yaitu mulai notaris, itu ada Dewan Kehormatan, wartawan, ada Dewan Kehormatan, kemudian dokter, ada Dewan Kehormatan. Lah, kami menulis ini menarik karena kenapa hanya profesi yang disebut mulia officium nobile ini advokat tidak memiliki Dewan Kehormatan bersama sehingga memiliki kedudukan yang lemah di hadapan penegak hukum yang lain karena polisi, hakim, jaksa, dan pengacara ini adalah sama-sama penegak hukum, tetapi khusus yang pengacara lemah di hadapan penegak hukum yang lain yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Demikian sekilas paparan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Selamat malam. Selamat malam. Siap. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Saya penasarannya ini Pak, berarti langkah apa yang seharusnya dilakukan sehingga organisasi advokatnya itu bisa jadi satu ataukah butuh kepres atau apa gitu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 ini ada kelemahan mendasar hingga saat ini yang namanya PP, peraturan pemerintah itu belum dibentuk. Nah, kenapa ini belum dibentuk? Karena mohon maaf, ini memang ada kepentingan, saya sebagai penulis ada kepentingan pihak pemerintah kalau advokat kompak, ini dulu pada tahun 63, itu berdiri namanya Peradin, Persatuan Advokat Indonesia. Sehingga waktu itu advokat sangat kompak dan sangat solid, sehingga menurut era Pak Harto itu menjadi ancaman, kemudian dibubarkan Peradin. Dengan kritisnya undang-undangnya, seluruh kebijakan banyak dikritisi. Itu salah satu gambaran. Kemudian apa yang harus dibenahi aturannya terkait ini? Harus dibikin Dewan Kehormatan Bersama. Jadi organisasi advokat yang sejumlah 61 organisasi advokat ini harus sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama agar punya kekuatan, agar punya hak namanya imunitas kekebalan. Sama dengan yang tadi itu, notaris ketika bermasalah, polisi memanggil nggak bisa langsung serta-merta, wartawan pun juga begitu, kemudian dokter pun juga sama. Jadi harus dibentuk apa yang disebut Dewan Kehormatan Bersama atau Dewan Etik Bersama, sehingga ketika nanti tidak akan lagi muncul, mohon maaf, yang rame-rame di media sosial, pansos antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris, dengan pengacara-pengacara yang lain, yang dari FBF, Forum Batak Intelektual, dan sebagainya. Demikian jawaban. Mungkin ada yang kurang pas, monggo bisa bertanya kembali. Terima kasih. Oke, demikian jawaban. Mungkin ada yang kurang pas. Sudah sangat jelas Pak jawabannya, berarti ada kayak sejarah panjang ya antara organisasi advokat dengan pemerintahan Indonesia itu ya. Oke, betul. Pak, tentang aturan-aturan atau etika sebagai advokat itu misalkan dia dapat klien koruptor gitu gimana Pak? Kalau misalkan dia kliennya itu kayak jelas-jelas bersalah gitu, tapi pengacara harus membela kliennya gitu, seperti apa di ininya, di aturannya? Tentang etik ya Bu ya, tentang etik ya. Mohon maaf tadi ini karena saya pakai HP kurang begitu jelas. Mohon diulangi lah Bu. Jadi dalam etika ini, etika advokat atau pengacara gitu ya, kayak misalkan dia punya klien seorang koruptor atau penjahat yang benar-benar dia nyata kejahatannya itu seperti apa? Apakah dia bisa mengundurkan diri ataukah dia harus tetap berjuang untuk membela kliennya ini biar dibebaskan atau gimana gitu Pak?
Oh, baik. Nggih, terima kasih. Jadi pertanyaannya menarik sekali. Ada memang sebagian masyarakat, loh, wong koruptor bermiliar-miliar kok dibantu, satu. Kemudian ada juga, loh, itu pemerkosa atau pembunuh kok dibantu. Kemudian, loh, itu sudah melarikan istri orang atau mengkhianati bangsa kok dibantu. Jadi begini, Bu. Pada dasarnya seorang advokat itu membela bukan kepada hak mendasar pidananya atau keperdataannya, tetapi membela hak-haknya HAM. Hak HAM-nya itu harus misalnya orang ditahan itu misalnya ada sakit, butuh berobat, butuh ketemu psikiater, butuh ketemu keluarga itu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi semua perbuatan itu belum dinyatakan bersalah jika belum diputuskan oleh majelis hakim. Memang opini yang berkembang di publik itu masyarakat kan digiring membentuk opini bahwa kalau orang sudah masuk media seakan-akan ketika ketangkap KPK seakan-akan bersalah, tetapi itu belum tentu. Nah, yang lebih penting dan mendasar adalah membela hak keperdataannya atau hak-hak privatnya tidak terhalangi lah dalam proses pembelaan. Memang mohon maaf, ada beberapa advokat itu yang maju tak gentar membela yang bayar itu ada banyak sekali. Bahkan advokat yang disebut advokat hitam, obstruction of justice dulu pernah dilakukan oleh salah satu advokat di Jakarta, tidak saya sebutkan namanya waktu itu. Dia merekayasa perkara seakan-akan dia ingin menghindar dari panggilan KPK itu melakukan manipulasi seakan-akan menubruk dengan menggunakan mobil Fortuner, kemudian kepalanya keluar benjolan-benjolan sebesar bakpao, dan dia ternyata itu sudah menyewa satu lantai rumah sakit termasuk dokternya untuk disuap namanya Bimanev ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah hak etik yang dibela itu adalah hak-hak keperdataan dan hak-hak mendasar tentang pribadinya HAM-nya. Jadi itu Bu jawaban yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas pertanyaannya, mungkin ada yang lain. Terima kasih Bapak, sangat jelas sekali dan memberi pencerahan. Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan? Baik Ibu, mungkin saya akan bertanya sedikit ke Bapak Rohman tentang sampai saat ini tadi sudah dijelaskan sih kenapa belum, kira-kira faktor apa gitu yang melatar belakangi belum terbentuknya Dewan Kehormatan pada organisasi advokat ini. Seperti itu. Oh siap, baik. Terima kasih. Jadi kenapa sejak surat keputusan Mahkamah Agung 073 itu sampai sekarang belum terbentuk? Jadi hal mendasar begini Bu, asal muasal kalau bicara dari sejarah organisasi advokat itu mulai zaman Stadblad, ya, zaman Belanda, kemudian diawali era kemerdekaan tahun 63 itu berdiri sebelumnya adalah muncul namanya Balivan Advokatan, kelompok-kelompok organisasi advokat di banyak itu di Jakarta sama di Bali itu sendiri. Kemudian muncullah tahun 64 itu namanya PAI, Persatuan Advokat Indonesia. Nah itu melebur, belum berbentuk organisasi, kemudian diformalkan 64 itu menjadi Peradin, Persatuan Advokat Indonesia. Berkembang menjadi pindah IKADIN, IKADIN pecah jadi Pradi, Pradi pecah jadi 8, kemudian sekarang pecah jadi 61 dan itu akan terus berkembang. Nah, kenapa pertanyaan yang tadi sangat penting, kenapa tidak bisa disatukan? Apa penyebabnya? Satu adalah advokat itu kalau ada masalah satu bisa menjadi 10, 10 bisa menjadi 20 dan itu terus berkembang. Jadi intinya sekarang kenapa advokat sulit disatukan? Karena punya egosentris sendiri, dan kenapa tidak bisa disatukan? Karena mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi ketika dia berbenturan dengan kepentingan yang besar, akhirnya dia ingin menyatukan kembali. Dan ini ada terbentuk namanya Komite Reformasi Advokat Indonesia. Ini baru digagas di
Jawa Timur, dan di Untak sendiri akan dilakukan seminar pada tanggal 20 Agustus 2022, yang salah satunya penggagas itu juga teman-teman dari Jakarta, seluruh OA berkumpul mau menyatukan pandangan, yaitu untuk wadah Dewan Kehormatan Bersama. Tapi ini sudah dimulai, kalau nanti Ibu lihat di YouTube, itu Ibu ketik Komite Reformasi Advokat Nasional, itu sudah memulai, dan ini mulai mengerucut ke sana. Mudah-mudahan, mohon maaf, kebetulan salah satu penggagasnya itu adalah saya dengan teman-teman yang nantinya akan seminarnya di Untak tanggal 20 Agustus 2022, dan nantinya memang berharap akan dibentuk Komite Reformasi Bersama. Sudah ada fakta integritas dari 15 organisasi advokat besar yang sepakat akan membentuk komite bersama, mudah-mudahan bisa terlaksana baik. Demikian Bu, matur nuwun paparannya. Amin, semoga lancar nanti acaranya ya Pak ya. Iya, amin Bu. Mungkin Dela, ada yang lain Bu? Yes, ya. Bapak Ibu silahkan, barangkali ada yang ditanyakan sebelum nanti sesinya akan ditutup oleh Pak Rohman. Ampun Ibu. Iya, saya mau tanya Pak sedikit. Oh, siap Bu. Iya, jadi kode etik apa yang sering sekali dilanggar oleh para advokat Pak? Oh ya, baik. Iya. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, pada dasarnya kode etik apa yang sering dilanggar oleh masing-masing advokat. Misalnya begini, kasus yang lagi rame di berita itu antara Rasman contohnya dengan Hotman. Itu adalah rebutan klien. Jadi ibaratnya nyerobot. Saya punya pacar, ibaratnya pacar saya ini diserobot, dipengaruhi, akhirnya pindahlah ke saya kalau ibarat pacar. Tapi kalau klien juga begitu, dikata-katain bahwa pengacara ini gak capable, pengacara ini kurang profesional, pengacara ini bla 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 bla. Akhirnya pindahlah dari tadi itu si Rasman pindah ke Hotman Paris. Nah, ini salah satu kode etik yang dilanggar satu. Kemudian yang kedua, contoh kode etik yang dilanggar kedua itu Hotman Paris itu dipecat dari Pradi karena dia ada perkara perceraian, itu tidak boleh diekspos di media massa dan harus dimediasikan. Dan ternyata Hotman Paris karena memang pansos, dia malah membuat semacam press conference, kemudian bercerita banyak. Dia cerita bahwa ini setelah perceraian, dia tidak dinafkahi lahir dan batin, dia di bla 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 bla. Nah, ini salah satu kode etik yang dilanggar. Kemudian kode etik yang lain bahwa advokat itu menelantarkan klien karena setelah menerima uang itu kadang-kadang tidak optimal, akhirnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan melanggar etik, dan ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Misalnya seorang advokat itu setelah melaksanakan pekerjaannya, kerahasiaannya itu harus dijaga. Nah, ini ada sebagian kerahasiaannya dijual ke pengacara yang lain, jadi akhirnya tahu rahasianya kebongkar dan sebagainya. Ini kan sudah disumpah akan menjaga kerahasiaan, di undang-undang itu tidak boleh menyebarluaskan berita meskipun mantan klien, apalagi kalau kliennya mohon maaf pernah melakukan kejahatan mungkin korporasi atau pemerkosaan, pembunuhan, macam-macam. Dan itu harus dijaga, apalagi menyangkut etik. Makanya kalau sidang-sidang itu kan, kalau sidang anak tertutup, sidang perceraian tertutup, sidang-sidang yang sangat krusial juga tertutup. Jadi demikian Ibu tentang etik-etik yang dilanggar, salah satunya yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Baik. Menarik sekali ya. Sangat menarik Bapak. J nanti dipaparkan ya Bu ya, nanti besok ketika nanti bisa kami sampaikan lebih detail, tapi mohon maaf ini tadi PPT-nya belum saya bawa karena saya dalam perjalanan. Mungkin bisa diakhiri ya Bu ya.
terus kita memulai besok. Silakan Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan malam hari ini terkait paparan saya menyangkut eksistensi lemahnya Dewan Kehormatan Advokat di Indonesia. Atas paparan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat konstruktif. Tentu kami ingin menyampaikan tiada gading yang tak akan retak, dan kesempurnaan adalah milik Tuhan semata, Allah semata. Sekali lagi saya tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.